ini gara-gara pemerintah, rakyat mencontoh pemerintah. Tapi ada juga yang bilang bahwa pemerintah itu kan awalnya rakyat. Jadi kalau rakyatnya masih kayak gitu, ya pemerintah kita dapat pemerintah yang kayak gitu. Circular reference. Jadi itu. menurut lu lebih cocok yang mana? Ini kan nyindir ya. Iya. He could just make a call gitu ya. Iya. Kenapa harus Pak Listio gitu, Pak Listio Sigit gitu. Pak Agus gitu ya? Iya. Tolonglah dibenerin gitu ya. Iya. Gimana ya? Kenapa presiden kita selalu seperti ini ya? Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Bersama gue Vincent. Lo selalu mencari cara baru ya biar 2 detik sebelum. Soalnya kemarin ya dikritik gue. Kenapa? Sama bokap gue. Apa bilangnya? Mas itu kayaknya pemilihan topiknya harus lebih muda lagi. Jangan soto ya Anda papa. Akun YouTube Anda mana? Nggak ada kan? Kalau Deddy Corbuzier yang kritik baru. Lu terima ya? Terima. Ini bokap lu Anda siapa? menerima gitu. Tapi dia rutin ya nonton kita ya? Nonton. Bokap lu nonton juga nggak? Enggak. Bokap gue punya kegiatan lain. Yang lebih berfaedah daripada nontonin gue gitu ya. Jadi terima kasih ya buat bokapnya Vincent yang telah rutin menyumbang 1 view di akun YouTube kita. Nah, kita bahas apa, Chen? Kita membahas sebuah fenomena. Fenomena atau budaya ya ini ya? Enggak. Ini kayaknya udah jadi budaya sih buat Udah jadi budaya. Oke. Jadi kita bikin kontennya di Instagram gitu ya. Kan dan gue yang bikin kontennya kebetulan karena gue melihat kejadian itu beruntun. Jadi pertama kita bahas dulu yang di Lampung itu truk durian. Truk durian. Kayaknya dia terbalik tuh, kecelakaan tunggal, muatannya tumpah terus dia dijarah gitu loh. Lu lihat? Iya. Muatannya tumpah dijarah. Pilu, mobil muatan durian terguling di Lampung malah dijarah warga. Iya. Oke. Ini yang hilang apa? Suaranya mana? Nggak ada suaranya. STNK dan uang tunai. Tuh. Uang tunai berapa? Jadi selain durian yang dijarah ya juga kehilangan STNK dan uang 1,5 juta supir. STNK buat apa ya? Gak tahu yang buat apa orang ngambil STNK ya? Kenapa nggak ngambil mobilnya ya? Truknya ada di situ gitu. Iya, kenapa ngambil STNK-nya gitu. Nah terus ada juga yang di Cianjur itu berdekatan juga kejadiannya itu. Di Cianjur pickup bermuatan jeruk. Iya. Bertabrakan sama truk membuat jeruknya berhamburan di jalan raya. Oke. Oh wow. Let's see. Oke. Lu lihat tuh. Gila ya. Anak kecil. Anak kecil loh. Oh tapi orang dewasa juga. Orang ada. dewasa juga, anak kecil juga gitu. Maksud gua gimana gitu logika berpikirnya bahwa kayak Prioritas utama tuh bukan menolong ya. bukan menjara. Menjara. Jadi beranggapan itu mungkin rezeki dari Allah ya kali ya. Oh. Jadi kayak wah kapan lagi gitu. Betul. Dan terus gue kan iseng kan pas gue bikin konten ini karena kontennya berurutan gue googling dijarah warga. Banyak banget cuy kejadiannya. Truk terbalik itu muatannya dijarah warga. Terus apa? Ini apa nih? Ini di mana nih? Oh ini di Cina. Di Cina. Nah jadi dibandingkan sama video ini nih gitu. Oh. Justru ketika terguling minumannya dibeli. Untuk meminimalisir kerugian. Gila ya. Ini negara komunis loh men. Negara komunis. Iya. Iya. Negara komunis. Negara komunis. Yang katanya Tidak percaya agama kan? ya padahal nggak juga. Iya. Anggapannya kan. Emang mereka nggak ada agama kan? Cina tuh nggak ada. Tapi bukan berarti komunis tidak percaya agama itu. Iya. Tapi maksud gue kalau spesifik ngomongin Cina, Iya, Cina iya. itu kan secara state wise dia tidak ada mengenal agama. tidak mengakui ya? Tidak mengakui. Nggak ada agama, official religion nggak ada. Di sana. Konghucu tuh bukan. Bukan. Oh. Jadi Dewi Kwan Im itu apa? Enggak. Sunggokong. Seekor kera. Nggak tahu ya, gue ntar pernistaan pula lagi. Oke. Nah, apa yang bisa yang lu simpulkan akhirnya? Akhirnya gue membandingkan bahwa ternyata kan kita juga pernah bikin kan konten-konten yang menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara paling religius di dunia gitu. Jadi kontradiktif aja gitu menurut gue. Iya, Kenapa di negara yang salah satu paling religius di dunia ya, kalau di ASEAN kita yang tertinggi. Oke. Di dunia yang paling tinggi gitu, kenapa kita malah tidak bersikap mengikuti ajaran-ajaran agama gitu? Lu sebagai orang yang nggak beragama gimana? bohong. Jadi ya prioritas utama ketika ada orang mengalami kesusahan lalu
yang terlintas di kepala lu adalah mengambil apapun yang bisa diambil dari orang itu menunjukkan bahwa survivor lu itu yang mengambil alih. Survivor instinct, ya kan? Animalistic instinct. Betul. Karena gini, salah satu defense mechanism kita sebenarnya adalah untuk bersikap curiga sama sesuatu gitu. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang asing sama kita biasanya langsung menjauh gitu kan. Kayak misalnya lu lagi jalan terus ada orang-orang dengan dandanan tertentu mendekati lu pasti gitu kan bisa nggak bisa lari sih lu, tapi ya maksudnya gua nggak bisa. Lu pasrah aja. Lu maksudnya tapi langsung alert gitu kan. Nah, kalau lu melihat ada kejadian seperti ini yang pertama dipikir lu adalah menjara, ya artinya di luar situ kehidupan lu itu intinya hanya supaya survive, betul. Tapi anak kecil cuy, yang ngambil jeruk tadi. Iya. Survive apa anak kecil? Lo di rumah mungkin dia nggak ada makanan, ya kan? Terus dia pengen jeruk gitu. Pengen jeruk, kenapa ya nggak menjarah beras dia? Bener gitu. Tapi kan akhirnya kita bikin postingannya gitu ya di Instagram, cek aja di Instagram kita. Itu komentar paling atas gua pin. Apa? Jadi kayaknya ada komentar dari salah satu dokter gitu. Komentarnya adalah setiap menerima korban kecelakaan lalu lintas pasti udah nggak ada handphone atau dompet di korbannya yang tidak sadar. Udah diambil. Jadi dia bilang kayak gitu. Jadi setiap dia menerima pasien yang masuk UGD udah nggak sadar, pasti dompet sama handphonenya udah nggak ada. Iya. Ini cerita-cerita yang sama yang sering kita dengar kayak di negara dengan tingkat kriminalitas tinggi kayak Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil gitu ya. Ini lalu ada juga nih survei Statista ya. Tahun 2017, which nationalities consider religion most important? Nomor 1 Ethiopia. Ethiopia itu paling penting. 98% dari populasinya menganggap bahwa agama itu penting. Indonesia 93. 93%. Nah, ini menarik nih. Sebagai yang 7%-nya lu gimana? Udah dibilangin dari tadi nih. Nah, enggak. Lu pernah bikin statement dulu. Gua pengen pancing itu gitu. Oke. Ya ini kan sebagai status aja. Maksudnya agama itu kan erat kaitannya sama lu percaya sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau perut lu lapar, gini. Kalau perut saya lapar, saya tidak bisa fokus beribadah. Ya kan gitu. Jadi sebenarnya kita butuh agama survival instinct gitu. Untuk bersikap jelas, punya moralitas. Enggak. Jelas nggak butuh. Jelas nggak butuh. Maksudnya gini, if you need religion to tell you to do good things, ya berarti lu core-nya jelek. Oh gitu. Ya nggak? Gitu. Benar. Ini kan udah dibikin lagu sama Ahmad Dhani. Apa? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Gitu kan. Iya. Apakah kau tetap berbuat baik padanya apa gimana? Iya. Jadi, Betul. Ahmad Dhani itu one step ahead, man. Ini lagunya Ahmad Dhani nih. Enggak, John Lennon dulu. John Lennon nih. Imagine. Oh iya. Imagine that. Iya, nyontek tuh Ahmad Dhani. Anjir lah. Nah, Ethiopia, Indonesia, India, Brazil. Nah, kita ambil yang paling atas ya. Ini negara-negara problematik semua, Pak. Negara-negara susah, ya kan? Gak ada negara maju di sini di daftar. Ya relatif. Top 5 lah. Mana Greece, ada? Oh iya, Ethiopia kelaparan. Indonesia Gibran. India apa? Bersih, India bersih. Ya punya masalah Brazil dengan diare. Brazil kejahatan. Greece bangkrut. United States ya Trump. Meksiko. Karamba. Kartel nggak ada. Iya Karamba. Itu negara-negara maju itu malah paling Israel bawah. juga problematik nih gitu. Tapi nggak Israel cuma 36% ya. Iya, yang paling bawah itu adalah negara-negara maju kan bisa kita bilang. Gitu. Paling bawah China 3%. Makanya. Hanya 3% dari populasi Cina yang consider bahwa religion itu penting. Iya, nggak ada di sana. Di sana nggak penting. Buat mereka apa yang paling penting ya? Like what is the most important for them gitu? Family values. Family values mungkin. Family values. Makanya mereka taking care of each other gitu ya. Mungkin ya. Terus Angpau gitu. Cari duit Gitu. Oh iya, Cynthia. Karena Cynthia ya. Gongsi. Gongsi. Dan Indonesia itu mengalahkan negara-negara yang menjadi sentral agama lain gitu loh maksud gua. Kayak Timur Tengah kan Muslim gitu. Kita di atas negara-negara Timur Tengah gitu. Terus Thailand Buddha, kita juga di atas Thailand gitu. Italia yang Katolik Roma juga kita di atas Italia gitu. Oh iya ya. Rusia Kristen Ortodoks kita juga di atas Rusia gitu. Iya. Kenapa ya? Tuh di atas India juga gitu. Iya. Ya, I think orang jadi mensegregasi ya agama ya. Hubungan lu sama Tuhan, hubungan lu sama orang tuh nggak. Dan akhirnya terjadi perdebatan Chan di komentar kita. Dibilang bahwa ini karena pemerintah, rakyat mencontoh pemerintah. Tapi ada juga yang bilang bahwa
pemerintah itu kan awalnya rakyat. Jadi kalau rakyatnya masih kayak gitu, ya pemerintah kita dapat pemerintah yang kayak gitu. Circular reference. Jadi itu. menurut lu lebih cocok yang mana? Coba. Karena once you are in the position of power, lu punya tanggung jawab lebih untuk memberi contoh yang baik sih. Jadi harusnya mulai dari yang atas dulu. Jadi once lu udah berada di atas, lu udah punya enough conscience bahwa gue punya influence. Gue tuh yang hanya lu butuhkan adalah niat baik. Betul. Betul. Gitu. Jadi kalau yang di bawah mah ya memang loss gitu harus di. Jadi bukan kayak we get the leaders that we deserve ya. We get the leader in a way ya gitu. In a way ya. Karena gini, masalahnya gini, kita selalu bilang dari dulu bahwa kenapa kita selalu milih pemimpin yang salah karena adanya money politik, orang gampang disuap untuk memilih gitu ya. Tapi gini, kalau it works itu akan diulangi terus sama orang-orang. Iya. Sekarang orang-orang yang disuap itu masa berani bilang enggak? Enggak. Iya. Karena hidupnya masih susah ya. Betul. 98 penjarahan. Nah, 98 ini adalah pertama kalinya gue mendengar kata penjarahan. Dan gue lihat di TV-TV itu ya. Itu mengerikan sekali memang sih. Tapi adil nggak ya gue untuk memberlakukan ini ke seluruh masyarakat Indonesia? Kayaknya enggak juga ya. Adil bahwa kayaknya seluruh masyarakat Indonesia itu kayak gini. Kayaknya enggak juga sih. Karena Bekasi, Depok gitu. Karena gue pernah tsunami kan. Tsunami itu kan di banyak jenazah itu kan banyak emas gitu ya. Iya. Itu gue menjadi saksi bahwa PMI itu tuh menyumbangkan sekian kilo emas yang dikumpulin dari jenazah itu. PMI menyumbang sekian kan kilo PMI emas. datang tuh untuk nguburin warga mayat-mayat yang berserakan itu kan. Kan banyak emas tuh, cincin, gelang apa segala macam. Itu dikumpulin tuh ada berapa kilo, akhirnya disumbangin waktu itu sama PMI. PMI menyerahkan secara simbolis ke waktu itu kayak pemerintah lokalnya di Aceh lah. Iya, itu kan organized help ya, organized aid iya gitu juga ya, sih, benar gitu. Mereka memang orang yang masuk PMI, orang yang masuk PMR sih. Contohnya itu PMI, PMR. Itu kan memang kayak ya tergerak aja hatinya untuk berbuat baik gitu. Iya. Mentalitas korupsi dan mencuri ini juga dimiliki pejabat negara. Jadi gimana ya? Ya udahlah. Jadi komen-komentar juga kayak tinggal truk sedot WC aja nih yang belum dijarah. Iya. Truk minyak diambil, iya. jatuh ke bawah. Truk minyak juga diambil tuh kan yang di Makassar, ditampungin dijual lagi cuy. Hah, minyaknya tumpah dan semua orang ngejarah minyaknya sampai habis. Bahkan warga yang dari jauh bela-belain datang buat cara penjarahan sudah sejak dini. Ya gimana ya? Iya, prioritas. Maka pemerintah tolong diisi perutnya warganya. Iya, gitu. Pakai? Gua masih pakai bansos. Makan siang gratis. Tapi gue masih berharap kalau situasi ekonomi membaik ya. Maksud gue warga punya kerjaan. Jadi kayak ada kecelakaan tuh bukan di menjarah, tapi ya lagi di pabrik atau di mana lagi kerja gitu maksud gue. Unemployment rate terendah kita tuh zamannya siapa ya? Pak PSBY. Sekarang. Oh, sekarang sebenarnya diklaimnya ya. Kita diklaim itu sekarang, tapi nggak tahu ya kenapa. Oh iya, unemployment rate terendah itu sekarang. Single digit, kalau nggak salah ya, Coba ntar dicek. Oke, ya. Ya jadi gitu ya. Gue nggak tahu benerin itu harus dari mana gitu. Apakah makanya tujuan bikin konten kemarin tuh ya sama-sama introspeksi sih. Tujuan kita bikin konten itu tidak untuk menjelek-jelekan bangsa, karena kan ada tuh yang komentar-komentarnya kayak wah Bika Alpha ini menjelek-jelekan bangsa, menjelekkan Indonesia, menjelekkan Indonesia gitu. Iya. Supaya kita yang tinggal di tempat yang tidak ada penjarahan itu juga teringat terus. Betul, di luar sana tuh at least ada ratusan ribu orang yang baca konten kita berpikir bahwa ini adalah salah gitu. Betul, loh, nggak bisa gitu. betul. Tujuan itu next time kalau lu lihat ada orang menjarah, apa yang aku lakukan? Aku ya, misal lu sanggup gitu ya, lihat ada penjarahan, lu sanggup melakukan sesuatu. Gue takut digebukin sih. Gue bilang jangan apa lu gitu kan. Bener, kayak, makanya ya itu sih ya. Gue mungkin nggak akan ikutan menjarah, Mob mentality. Tapi gue nggak akan yang kayak, oh jangan menjarah. Iya. Yang ada gue digebukin sih. Takut juga gue. Ya oke. Ya udah next. Nah, kita minta pemerintah untuk memberikan bantuan supaya perutnya masyarakatnya nggak lapar, tapi pemerintah mau hemat anggaran nih. Iya. Ini kan karena Pak Prabowo baru aja mengeluarkan Impres ya apa? Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dalam pelaksanaan APBD dan APBD. Iya, jadi dibatasin kegiatan-kegiatan PNS tuh kayak studi banding, seminar, FGD gitu, belanja perjalanan dinas itu. Termasuk biaya konsultan katanya. Iya. Biaya konsultan kayak 30% ATK gitu ATK. ya.
Tapi gue lucunya adalah, gue melihat beberapa kan di Twitter tuh ada beberapa akun PNS anonim gitu kan. Iya. Pada tantrum gitu loh, kayak wah ini gue ketawa-ketawa aja, ngerti loh. Iya. Karena kita semua tahu kan bahwa selama ini kan pemborosan ya. Iya. Iya kan? Iya. Lu sering lihat kan orang-orang yang meeting di hotel gitu, keluar Betul. daerah kayak ngapain gitu, kayak lu nggak ada ruang meeting di. Betul. Di Diberdayakan terus makanannya. Iya, kan, gitu. setiap kali meeting ada. Sekarang mereka tantrum, gue kayak ketawa aja gitu kayak. Iya. Ini kalau di Indonesia ya sebagai paling contoh rapat kabinet di Singapura waktu itu dibandingkan dengan rapat kabinet Indonesia ya gitu. Cuma ada air putih aja gitu. Dan angkanya itu bisa triliunan, Chen. Kayak maksud gue kayak katanya Pak Prabowo ini bisa menghemat sampai 300 Perjalanan triliun. dinas bisa menghemat hingga 20 triliun dan pemangkasan pengeluaran dari perjalanan ini, dari pemangkasan. Oke. Targetnya itu dari hematnya 300 triliun, Targetnya 300 triliun, mau menghemat pemangkasan dari belanja kementerian 250 triliun. Gila sih. Iya. Karena Tapi kementerian banyak di sini. ini pertama kalinya ya tight budget policy-nya sampai ke level ATK, pimpinan iya. gitu ya. Ya karena lu pernah nggak pakai bolpen Vester sampai habis? Enggak sih, buang iya. Iya kan? Selalu hilang gitu. Iya, dan maksud gue emang harus diakui ya, gue bukan bersikap tidak baik kepada teman-teman PNS, tapi emang harus diakui itu agak berlebihan sih. Betul. Kayak, Dan biasanya kan udah punya komputer, Iya, udah punya gitu. handphone, catat aja di handphone kan lebih. betul. Dan kayak ada anggaran ATK tuh yang sampai triliunan gitu kayak. Maksud gue kayak Ini kan jadi salah satu dulu yang di sama Pak Ahok sama Pak Anies, Iya, anggaran iya. ATK ini lem dulu kan, yang anggaran lem gitu. yang Disorot. dikulitin. Heeh. Bahkan di Jakarta aja katanya anggaran perjalanan dinas dan konsumsi rapat Pemprov DKI Jakarta itu mencapai 1 triliun. Perjalanan dinasnya itu adalah 350 miliar, konsumsi rapatnya rapat. 727 miliar. Gila ya. Makanya apa coba? Konsumsi rapat tahun berapa? Itu anggaran. Oh, anggaran. Itu anggaran 1 tahun. 727 miliar. Makanya berarti wagyu apa? Iya. Berarti sebulan tuh 70 miliar buat makan, Pak. Sebulan 70 miliaran ya. Iya kan? 70 miliar buat makan ini konsumsi rapat. Iya. Padahal apa sih? Kayak paling jajanan basah ya. Iya. Kecuali Monami belinya. Monami yang brengsek sih Iya, mahal iya. sih. Mending beli di pasar tradisional harusnya. Iya. Heeh. Akhirnya ini PJ Gubernur Jakarta bilang bahwa dia mendukung rencana tersebut dan lagi menjalin komunikasi dengan tim transisi gubernur terpilih ya, Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Tapi belum jelas detail anggaran apa yang bakal dipangkas gitu. Gila ya. Iya. Tapi bagus ya ada ini. Tapi memang mau nggak mau karena kan dia punya program Apa? jagoan si makan siang harus disubsidi dari mana gitu kayak. Memang Buat betul makan sih, siang buat makan gratis. siang gratisnya. Emang buat ke situ sih kayaknya Buat duitnya. situ, iya. Tapi gua nggak tahu nih. Harapannya kan adalah dengan penghematan ini ya kebocoran hal-hal nggak penting kayak gini ke hal-hal yang lebih prinsipil lah kayak makan Iya. siang gratis. Ya harapannya Betul. makan siang gratis nggak ikutan Nggak- dikorup juga gitu. Betul. Nah lucunya itu di Amerika Serikat juga lagi mengalami hal yang sama. Iya, banyak kebijakan-kebijakan Trump yang mulai di launch juga ya. Iya jadi Termasuk di dalamnya menawarkan 2,3 juta PNS United States untuk resign, di mana mereka bakal dapat pesangon 8 bulan gaji tanpa kewajiban kerja di kantor. Nah ini golden handshake. golden handshake. Iya. Gila ya. Buat PNS. Ini sesuatu yang kayak mungkin asing di telinga mereka gitu ya, 8 bulan gaji. Iya. Dan PNS kan maksud gua. Tapi ini kan gara kebijakannya ini kan si Elon kan. Iya, Yang Dodge gitu. Betul, Lu ngeliatnya betul. gimana? Gua agak ironis sih. Ya karena gini, di Amerika sendiri gue tidak pernah mendengar adanya kayak PNS di Amerika tuh kayak apanya? Main Zuma gitu. Main Zuma betul. Jadi yang disorot justru biasanya polisi. Iya, kan, iya, gitu. iya. Nah ini PNS yang kerjanya mungkin lebih efektif dari di sini aja, ini mau Di-cut gitu. di let go gitu ya, gitu. Nah ini merupakan salah satu. Nah mereka tapi kerja apa ya? 2,3 juta PNS resign. Ini nanti kerja apa lu mereka? Gua ngelihatnya agak ini sih, agak ironi aja, ngerti gak lo? Kayak bayangin kebijakan untuk memecat PNS dilakukan oleh orang paling kaya di dunia, Pak. Dilakukan oleh orang paling Ya kaya kan di ini kan dunia. Elon kan, kebijakan Elon kan, departemennya Elon kan, Dodge, efisiensi. Duh, enggak. Justru ini mimicking apa yang dia lakukan Di ketika Twitter. masuk ke Twitter. Dia ngelihat 70% orang harus pergi. Nggak efisien kalian. Tapi maksud gua ngelihatnya apakah ini adalah expenditure pemerintah Amerika Serikat yang paling penting ya untuk di-cut? Kayak
Perang sih paling. Perang kan. Iya, betul. Kalau gue jadi PNS-nya Amerika Serikat, gue bilang kayak, ya udah kita nggak usah perang lah di Ukraine, di Israel gitu. Hemat anggaran sampai 100 miliar, 1,6 triliun ini maksudnya, bukan kuadriliun. 100 miliar kan, 100 miliar dolar kan, 1,6 triliun. Nah, kan kecil hitungannya. Kuadriliun lah, 100 miliar kan miliar dolar cuy. Miliar dolar betul. Triliun Pak. Enggak, 1 miliar itu 1,4 triliun. 100 miliar ya. Oh iya ya, bener-bener. Kuadriliun, bener. Sejauh ini diperkirakan sudah ada 5-10% PNS yang menerima tawaran ini. Lu setuju nggak kalau ini dilakukan di Indonesia? Belanja pegawai itu paling besar posnya. Betul, dan banyak APBD di daerah itu habis untuk belanja pegawai, untuk gaji PNS. Iya. Gue sih setuju banget ya. Ini budaya harusnya lebih banyak outsource ya sekarang. Iya, karena sering kali ya gue nggak bisa ngomong untuk seluruh Indonesia, tapi di banyak daerah sering kali rekrutmen PNS itu jadi janji politik, bukan based on needs. Ngerti nggak lo? Jadi kayak kalau saya terpilih jadi bupati atau apa pembukaan PNS, tapi dibutuhkan apa enggak itu? Ya nggak tahu gitu. Menurut juru bicara Gedung Putih, kebijakan dilakukan buat mastiin pengeluaran sesuai dengan prioritinya Trump. Baca komen. Ya nggak tahu deh. ASN yang bisa sampai terbang keluar pulau buat melaksanakan kajian itu ngapain aja sih sampai beberapa hari di lokasi? Oh. Iya, ini kan yang rapat-rapat di luar daerah gitu ya. Kajian. Agak aneh sih, makanya nggak bisa Zoom gitu. Ini ada yang bilang bahwa selama ini studi banding ke luar negeri nggak ada yang jelas, cuma jalan-jalan doang. Iya gitu ya. Terus satu lagi, meeting di hotel-hotel bintang 5 jadiin di ruang meeting kantor kementerian aja gitu. Lu tau nggak dengan segala kemudahan yang bisa Dilakukan sekarang? yang ada dalam konteks mengakses informasi gitu ya, untuk bikin kajian apa segala macam ke luar negeri itu jadi kalau studi banding tuh jadi nggak make sense gitu ya. Kecuali ya lu bisa lewat Zoom. Dan studi bandingnya juga kemana gitu, ngerti nggak lo? Iya kan sih? Iya. Kayak misalnya lu DPRD gitu, apa yang lu studi banding gitu? Bener. Maksudnya kayak kalau di Jepang mungkin prefektur ya, apa kabupaten tuh ya gitu kan. Dia paling kesana modelannya distrik gitu kan, model pemerintahan daerahnya. Tapi maksud gue nggak juga bisa diimplementasikan itu. Dan sering kali kan outputnya itu nggak jelas kan, studi-studi kayak gitu, ngerti nggak? Iya, cuman buat checklist aja. Iya, jadi buat Studi apa banding. gitu? Dan yang paling brengsek sebenarnya ngegolin sih, yang ngegolin anggarannya. Iya. Tapi ya gimana ya, harus diakui banyak juga industri yang hidup dari kegiatan-kegiatan itu kan. Travel, perhotelan itu kan, ICE itu kan bahkan pernah waktu Bruce Sri Mulyani kalau nggak salah berniat untuk memangkas anggaran perjalanan dinas itu asosiasi pengusaha hotel tuh teriak Pak. Karena okupansi bisa turun. Ya. Okupansinya mereka bisa turun karena ICE-nya itu apa? Bakal salah ya sebenarnya ya. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu demi penghematan. Lu jadi banyak pengangguran gitu. Ya, gua nggak tahu ya kalau lu hidup di sebuah bisnis perhotelan dan sangat rely kepada spending pemerintah sih salah lu sih. Gitu ya. Iyalah. Next topic. Lanjut. Speaking of informasi yang lebih gampang untuk diperoleh sekarang, DeepSeek. Jauh. Bridgingnya jauh. Ini out of nowhere man, kayak overnight iya. tiba-tiba. Iya. Ya kan. Lu udah pakai DeepSeek? Enggak, gue anak ChatGPT ya. Oke. Gue ChatGPT banget gitu. Jadi satu yang uniknya dia. Lu udah install? Udah. Terus kita lagi ngomongin DeepSeek versus OpenAI ya. Gratis? Dia gratis ya? DeepSeek gratis? Masih gratis. Oh, jadi yang salah satu fiturnya dia itu dia pakai model reasoning. Reasoning R1 namanya, R1 gitu ya. Itu katanya mirip dengan reasoning modelnya O1, Omni 1, punyanya GPT yang harus bayar $200 per bulan. Iya. Ini free. Nah, jadi waktu lu klik R1 itu, misalnya lu query sesuatu ya gitu ya, query sesuatu kayak paling gampang aja kayak gue mau butuh bahan buat bikin podcast misalnya gitu ya. Lu kasih variabel-variabel yang lu masukin, tujuan lu apa, lu klik si deep think R1-nya itu, dia akan memunculkan cara dia berpikir. Anjir. Jadi ngobrol dengan dirinya sendiri. Jadi kayak, oke, si orang ini mau kayak gini. Tapi bentar, kalau masukin ide ini cocok nggak ya? Jadi sebelum resultnya muncul, dia berpikir train of thoughts-nya itu dia pikir dia munculin dulu gitu. Berarti nggak kayak ChatGPT yang langsung ngeluarin hasilnya? Enggak. Dan katanya kenapa hasilnya bisa lebih komprehensif dan mungkin using GPU-nya atau gua nggak tahu ya, gua mungkin sotoy gitu ya, bisa lebih murah karena relatively dia spend more time untuk kayak ngolah datanya. It's satu kayak ChatGPT yang brut langsung. Iya. Jadi kayak ada beberapa detik di mana ketika dia thinking out loud, dia tuh
muncul gitu dia berpikirnya. Jadi buat yang nggak tahu konteksnya ya, jadi ini kan selama ini kan AI itu didominasi oleh ChatGPT ya dengan Nvidia gitu. Tiba-tiba muncul pesaing dari Cina namanya DeepSeek gitu. Dan DeepSeek ini katanya punya kemampuan yang sama tapi dengan biaya pengembangan yang jauh lebih murah gitu. Betul. Katanya dia di-develop kan yang angka yang sering muncul adalah $6 juta ya. Iya. Nah kan sebenarnya ini kembali ke mungkin tahun lalu ketika tahun lalu tuh atau 2 tahun lalu ya si Sam Altman itu co-founder sama CEO-nya ChatGPT, OpenAI itu ChatGPT bilang bahwa dia butuh $7 triliun untuk develop itu ya. Untuk dia mengembangkan super intelligence gitu ya. Super artificial intelligence gitu. Nah, lagi mengarah ke sana memang. Nah, yang kemudian bikin orang banyak kaget adalah katanya untuk mengembangkan model yang sekarang itu hanya butuh waktu 2 bulan dan total biaya sewa untuk GPU-nya si DeepSeek ini cuma $6 juta. Gila, jadi jauh banget ya. Gitu. Jadi gara-gara ini akhirnya saham Nvidia tanking. Buat yang nggak tahu juga Nvidia ini dia develop chip ya? Chip maker. Manufaktur GPU. Jadi katanya dia akan yang diuntungkan akibat AI war ini kan. Betul. Karena kan untuk AI itu butuh banyak sekali GPU gitu. Jadi kemarin tuh harganya naik banget, terus tiba-tiba hanya karena kemunculan dan hype-nya DeepSeek ini mereka tanking. Karena katanya waktu hype DeepSeek ini pertama muncul, itu bursa Amerika tuh besoknya langsung merah semua dan menghapus valuasi $1 triliun overnight. Overnight, gokil sih. Ya itu karena big caps-nya di bursa sana ya perusahaan tech ya. Iya, tech. Jadi emang kayak gitu. Nvidia. Sekarang banyak banget ya AI gitu kayak Gemini yang punya Google, Copilot itu Microsoft. Yang Sora tuh buatan mana? Sora itu videonya ChatGPT. Oh, dari Jepang ya? Sora AI. Mirip ya. Iya. Sora AI. Oke, perbandingannya di bawah. Oke, Nvidia. Kenapa Nvidia? Nvidia lagi ningkatin GPU mereka buat bersaing dalam memanasnya kecerdasan buatan dengan menciptakan model yang semakin bagus. DeepSeek ini di sisi lain cuma perusahaan rintisan China, startup yang merilis R1, mengembangkan teknologi karena melampaui O1 OpenAI yang baru rilis Desember dengan biaya yang lebih terjangkau. Nvidia sendiri merupakan partner utama dari OpenAI dan bekerja sama dalam mengembangkan AI termasuk keamanan nasional dari United States. Lu pakai AI ini buat apa, Cid? Majority? Oh, buat research. Buat curhat nggak? Bisa pakai curhat loh. ChatGPT bisa pakai curhat. Oh, gue punya teman sih buat curhat. Iya juga. Nggak punya teman ya? Nggak punya gue. Iya, oke. Bisa. Jadi kayak lu kasih prompt gitu ya. Maksudnya bukan curhat. Terserah juga curhat pribadi juga boleh. Tapi gue tuh menggunakannya untuk self improvement. Jadi misalnya kayak based on my past prompts gitu kan. Jadi ini kan ngebaca history yang lu tanya-tanya kan. Iya. Kasih kayak apa gitu untuk bahkan ketika gua malas nge-gym itu gua kan nge-chat GPT. Roast me so hard so I want to go to the gym. Wah itu sakit hati men baca kata-katanya dia. You are weak, you are apa gitu. Coba punya motivasi lebih ke chat GPT. Kalau gue kok kayaknya nggak bisa ya. Lu kan bukan manusia. Lu nggak bisa nyakitin gue. Terus nah biayanya ini DeepSeek R1 ini katanya biaya API-nya cuman $0.55 per juta token input. Oh wow. Dan biaya local host tidak ada biaya langganan bulanan karena DeepSeek R1 dapat dideploy selalu. Satu lagi yang akhirnya lu tadi kan sempat singgung ya semua bursa saham Indonesia, Amerika tuh merah semua gitu kan. Meaning bahwa optimisme investor terhadap big tech company di Amerika terutama dalam kaitannya pengembangan AI ini gitu ya. Itu jadi rontok dalam satu malam. Karena akhirnya mereka menemukan bahwa dengan pemakaian less GPU, dengan less fund, dengan less capital, mereka bisa dapat result yang lebih, yang atau sama gitu ya. Menurut gua ini salah satu bentuk dari berakhirnya American Empire sih. Gua kan sekarang banyak baca buku ini kan. Sekarang kan banyak yang berasumsi bahwa Amerika itu is declining kan, China is rising kan. Dan gue banyak baca buku itu gitu. Ini nanti kalau ada yang pengen baca, pertama baca buku Chip Wars, itu perang chip itu gara-gara Amerika ngasih embargo
ke Cina, nggak boleh beli chip dari Taiwan kan. Mereka kan develop chip sendiri akhirnya. Karena keamanan reasons itu. Mereka kan akhirnya lebih bagus lagi sekarang chipnya. Terus kalau mau baca lagi, baca Has China Won, itu yang nulis Kishore Mahbubani. Itu bagus banget dibilang. Jadi emang, dan kemarin gue baru nonton podcast Ray Dalio. Itu katanya The New World Order. Jadi dia mengidentifikasi pola-pola yang sedang dialami Amerika Serikat dan dia ngebandinginnya dengan British Empire dan Dutch Empire. Oh, udah sunsetting. Jadi polanya tuh sama kata dia. Ini mau sunset? Iya, sunsetnya American Empire tuh. Dan gue percaya itu sih. Gue karena ngelihat dia bilang, ya lu lihat Amerika Serikat kan sibuk dengan perang internalnya mereka, konservatif lawan liberal, terus yang sibuk sama perang. Sedangkan katanya China itu nih yang ngomong Mahbubani ya, dia bilang bahwa China itu bisa naik menjadi negara maju kan, mereka sekarang posisi 2 ya, tanpa menembakkan satu peluru pun. Bener gak? Bener kan? Tanpa menembakkan satu peluru pun. Mereka nggak pernah terlibat yang perang di luar negaranya, ngerti nggak? Kan lebih banyak peluru yang ditembakin polisi Indonesia ya daripada Oke, menebarkan lanjut. Kebaikan. Menebarkan Lanjut. Jadi salah satu kenapa investor juga akhirnya condong untuk kayak nge-hold gitu ya, mereka nge-disburse capital untuk pasar tech-nya di US. Si DeepSeek ini dia open source. Jadi semua bisa lihat, semua bisa lihat code-nya ada di situ semua gitu. Dan makanya ini yang membuat transparansinya gitu ya buat orang-orang yang pengen menyadur teknologinya itu jadi semakin mudah gitu. Jadi kan. kalau OpenAI itu kayak iOS ya yang di-develop sama Apple spesifik, DeepSeek kayak Google kan yang semua open source kan. Iya. Ya hanya menunggu waktu sih akan kebalap sih kalau open source karena resource-nya kan nggak perlu dari internal gitu. Bener. Dan kemarin akhirnya CEO-nya si OpenAI, si Sam Altman juga, ini gue melihatnya sebagai upaya untuk menenangkan investornya gitu ya. Dia ngakuin kayak, apa yang dilakukan sama DeepSeek ini impresif gitu ya. Kita juga lagi doing something di belakang gitu kan. Itu kan kayak, dia sampai harus kayak gitu kan. Iya. Lu install DeepSeek gak? Gue masih DeepSeek lu install? Install. Gue akan install kayaknya. Soalnya gue ChatGPT udah premium kan, mahal juga sebulan $20. $15 per juta token sama 0,55 per juta token input ya, makanya dia bisa murah banget. Nah itu apa nih? Tersengat sentimen DeepSeek, saham Nvidia anjlok 12%. Dan saham Nvidia emang udah kemahalan sih menurut gua. Ya kan? Lu tau nggak Nvidia sempat mengalami kesulitan operasional karena para engineer-nya resign. Cash out. Karena stock option yang mereka miliki udah membuat mereka millionaires. Jadi pada cabut berjamaah, mereka kehilangan banyak engineer, gitu. Ngapain lagi gitu. Nah, yaudah. Yuk. Oke. Reaction. Aduh. Prabowo, ciri khas negara gagal adalah tentara dan polisinya gagal. Ini dia lagi ngomongin negara mana ya? Gak tahu ya. Maksudnya dia menjadikan contoh itu apa ya? Wujud dari eksistensi negara, UUD, keputusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Ya, emang pernah ditegakkan. Ini harusnya jadi, kapan dia ngomong ini? Baru kok, sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Adalah tentara dan polisinya gagal. Tapi gini ya, dia kan presiden. Sebelum lo ngomong, lo lebih percaya tentara atau lebih percaya polisi? Tentara lah. Kenapa? Iya ya, public trust tuh kayaknya lebih ke TNI ya daripada ke Polri. Dulu iya. Waktu gua kecil tuh iya. Lu punya pengalaman gak enak sama Polri ya kayaknya ya? Almarhumah nenek gue selalu bilang kayak, lu boleh jadi apapun asal jangan jadi polisi. Iya. Betul. Gila ya. Kenapa tadi tuh? Dibilang ini yang aneh ya. Ini kan presiden. Ini kan nyindir ya. Iya. He could just make a call gitu ya. Iya. Kenapa harus Pak Listio gitu, Pak Listio Sigit gitu. Pak Agus gitu ya. Iya. Tolonglah dibenerin gitu ya. Iya. Gimana ya? Kenapa presiden kita selalu seperti ini ya? Kayak mungkin public speaking aja kali, mungkin buat menenangkan Kalau itu oke, tapi kayak gue takutnya emang ada, walaupun jabatannya presiden, ada yang semacam nggak bisa menerobos otoritas. Ada shadow government ya. Bener Iya, gitu. bisa juga sih. Ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu lah. Ya, It's above my paycheck sih. Betul. Gue nggak mau berasumsi. Semangat Pak Prabowo. Ini apa nih? Cina Hama. Apa?
Oh, normal day. Cina hama, Cina numpang. Oh. Chinese New Year bagi angpau dongko. Wah, ini menyindir ya. Menyindir. Iya, emang anjing sih. Banyak sih yang kayak gitu sih. Iya. Begitu apa kan sentimen anti Cina kan di Indonesia kok gimana gitu ya. Iya, Tapi iya, begitu Chinese New Year minta angpau, minta sumbangan, ya tai sih. Bener. Bangsat Anda. Terus bawahnya lagi apa? Ada tau binatangnya kayak gini? Ya ular. Ada ular. Ular? Ada ular. Atau kambing yang pura-pura dia langsung stiff gitu ada. Kambing? Ada, binatang ada. Tahu Ular gue- yang pura-pura mati itu langsung ada gitu. Setahu gue rubah or musang deh. Ya, yang pura-pura kambing mati. ada. Kambing tapi dia stiff gitu kejang gitu. Lu cari deh ntar kambingnya. Oke, the question is, What would you do kalau di situ lo? Kok gue siram sih? maksud gue gini, dia pingsan. Waterboarding gitu. dia kan pingsan. Dia berharap ditinggalkan orang-orang. Ya wah, yaudah maafin gitu ya. Gimana ya? Train of thought itu gimana ya? Kayak gue pingsan ah. Siapa tahu Ketahuan pas maling, bangunin kayak udah gak ada orang gitu. Atau kayak orang-orang kasihan terus Iya, dibawa ke rumah sakit gitu Kalau ya. gue ambil Tapi sorry, gue mau ngecek sekali lagi ya. Apa Gue pengen itu? memastikan sekali lagi untuk ya kan, ini ibu kayak rada gendut men. Maksud gue kayak you have no kalau misalnya kurus apa Iya, mencuri iya. gitu ya. Ini dia makannya banyak. suspicious ya. Iya. Nah. Kalau gue sih gue akan ambil kayak siram itu pelan-pelan kayak waterboarding. Maaf ya. Ya gimana? Atau enggak gini, kasih napas buatan gitu. Ya kan? Bangun gitu kayak. Ya bisa. Ya udahlah, Ya. serem anjir. Udah, abis kita nih. Habis. Ya udah tutup Chan. Untuk para penjara segera bertobat. Buat Untuk ibu tadi. Buat ibu tadi semoga cepat bangun. Untuk Pak polisi dan Pak tentara semoga Memperbaiki diri ya? Kembali ke fitrahnya lah. Iya, gitu. iya. Perbaiki public trust sih menurut gua. Betul. Polisi sih sekarang kalau di Twitternya habis ya. Yang kemarin ada akun polisi yang nge-share kebaikan-kebaikan. Oh iya, ada award ya. Heeh. Menebar kebaikan. Iya, malah dihajar. Tebarlah kebaikan, jangan peluru Pak polisi. Oke, gitu aja. Gua gak berani komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.